Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuh wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi minasy syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana kita masih diberikan kesempatan dalam pertemuan forum kajian tasawuf amin ini. Semoga Allah senantiasa menganugerahkan rahmat dan hidayah kepada kita sehingga kita tenang berjalan di jalan yang lurus siratal mustaqim dan berjalan di jalan orang-orang yang mendapatkan rahmat dan bukan jalan orang-orang tersesat. Selanjutnya salawat seiring salam semoga senantiasa Allah curahkan kepada Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabat beliau. Dan kemudian kita juga berharap semoga senantiasa Allah mencurahkan hidayah serta inayahnya kepada kita semua sehingga kita berjalan dengan tenang di jalan yang lurus, jalan orang-orang yang diberi rahmat dan bukan jalan orang-orang yang tersesat. Alhamdulillah, yang mana berkat nikmat dan rahmatnya yang senantiasa Dia curahkan sehingga kita masih dipertemukan kembali di dalam forum ke-29 dari kajian di forum Tasawuf Alamin ini, di mana kajian-kajian di forum tersebut mewadahi pembahasan tentang ayat-ayat kauliyah dan juga ayat-ayat kauniyah yang Allah hamparkan di alam semesta, termasuklah juga bumi tempat kita bernaung ini. Perlu kita ketahui bersama bahwa kajian ini juga dimaksudkan sebagai wasilah kita dalam mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana mendekat kepadanya adalah perkara yang sangat-sangat penting karena sejalan dengan firman-firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Sekaligus diamanatkan kepada kita khususnya sebagai khalifah di muka bumi, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fisabilihi la'allakum tuflihun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah wasilah atau jalan untuk mendekatkan diri kepadanya, dan berjihadlah atau berjuanglah di jalannya agar kamu beruntung. Surah Al-Maidah ayat 35. Sahabat sekalian, hidup ini berjalan sebagaimana sunatullah yang Allah tetapkan. Dalam bahasa ungkapan umumnya dikatakan, baik dan buruk dalam realitas hidup ini adalah semua itu sesuai dengan suratan takdirnya. Namun tidak serta-merta orang yang mengatakan ungkapan semacam ini adalah dia benar-benar memahami apa yang dia ucapkan tersebut. Sahabat sekalian, pada kesempatan beberapa waktu yang lalu saya telah menyampaikan kajian yang membahas kepahaman yang saya maksudkan, di mana kita sudah melakukan 3 judul kajian terkait pemahaman takdir tersebut. Alhamdulillah, kita telah melakukan kajian tentang kalimat kun fayakun terkait takdir, yang mana setiap kadar dan kada yang akan Allah tetapkan, maka Allah mengucapkan kun fayakun. Kita mengkaji juga tentang kadar, di mana kadar ini adalah desain atau rancangan penciptaan proses dinamika dan kematian dan atau pemusnahan untuk semua makhluk yang Allah tetapkan. Desain atau rancangan tersebut terkait makhluk adalah semua proses dinamika kehidupan atau keberadaan makhluk dari awal penciptaan sampai kematian atau kemusnahannya. Ketetapan-ketetapan atas kada-kada untuk makhluk-makhluk tersebut serta proses kematian dan atau kemusnahannya, semua itu ada rancangannya di sisi Allah. Kemudian lagi kajian yang ketiga, yaitu di mana kita juga telah mengkaji sunatullah, di mana sunatullah tersebut adalah spesifikasi dan aturan main yang Allah susun dan tetapkan sebagai pedoman buat semua makhluk. Dalam realitas hidup ini, semua makhluk merealisasikan sunatullah atas dirinya masing-masing, di mana hal ini terkait erat dengan qada, yaitu ketetapan akhir atas semua realisasi dinamika kehidupan dan atau keberadaan makhluk sesuai dengan sunatullah yang Allah tetapkan. Di kalangan umum, terkait pahaman takdir tersebut, kebanyakan orang berdiri dalam ruang pahaman yang dependensi, yaitu pahaman yang bersifat ketergantungan kepada pendapat kebanyakan orang, di mana di kalangan umum kepahaman terhadap takdir ini dikunci kepada sikap yang bernuansa pasrah yang tak bermakna atau pasrah tanpa memetik hikmahnya,
dengan mengunci ketidakmengertian kepada validasi waktu, ruang, dan informasi yang sudah berlalu. Sehingga ketika takdir itu menyangkut keburukan, maka kepasrahan yang demikian akan menggiring sikap untuk meratapi, membenci, bahkan bisa sampai ke tingkat dendam. Dan kemudian ketika takdir yang berlaku adalah kebaikan, maka disikapi dengan berbangga-bangga, obsesif, dan atau mempertontonkan tayangan ulangnya dalam berbagai formatting kepada khalayak umum. Apalagi di era digitalisasi sekarang ini, adalah sangat mudah mempublikasikan apapun. Bukan hanya takdir baik, tapi takdir buruk pun tak luput dari penayangan-penayangan di sosial media misalnya. Inilah dua bentuk realitas dalam menerjemahkan takdir yang berlandaskan dependensi saja. Sahabat sekalian, memahami takdir harus dilihat dari dua sudut pandang, yaitu dari sudut pandang Allah dan juga dari sudut pandang makhluk. Dari sudut pandang Allah, semua urusan ada ketetapannya, sebagaimana yang Allah jelaskan pada surah Al-Qamar ayat 3. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa kadzdzabu wattaba'u ahwa'ahum wa kullu amrin mustaqir. Yang artinya, dan mereka mendustakan Muhammad dan mengikuti keinginannya, padahal setiap urusan telah ada ketetapannya. Surah Al-Qamar ayat 3. Kemudian secara garis besarnya, ketetapan Allah atas manusia dan jin khususnya adalah, secara garis besar jalur ketetapan itu ada dua. Jalur ketetapan yang pertama dari sudut pandang Allah adalah jika beriman kepada Allah dan ayat-ayatnya, maka akan beruntung di dunia, kemudian surga tempat kembalinya di akhirat kelak. Kemudian jalur ketetapan Allah yang kedua, yaitu sunatullah yang kedua adalah jika syirik atau menduakan Allah dan mengingkari ayat-ayatnya, maka akan merugi. Dengan kerugian tersebut akan merasakan azab musibah dunia, bisa berupa bala, dan yang jelas adalah azab atau bencana di dunia dalam bentuk kesesatan. Terakhir adalah neraka tempat kembalinya di akhirat kelak. Jadi jelas bahwa secara garis besarnya azab di dunia itu berlaku dikarenakan oleh kesyirikan dan mengingkari ayat-ayat Allah, alias tidak beriman atau lemah imannya. Kemudian dari sudut pandang manusia dan jin, jika awalnya beriman maka tidak ada jaminan kisah akhirnya tetap beriman, dan sebaliknya. Itu artinya sunatullah dari urusan ini atau ketetapan Allah akan urusan ini dari sudut pandang makhluk, baik atau buruknya manusia dan atau jin itu, di akhir kisahnya adalah Allah serahkan kepada makhluknya, dalam hal ini manusia dan jin terkait. Dan ketetapan ini di luar sunatullah khusus untuk orang-orang yang Allah rahmati seperti para nabi dan rasul, serta orang-orang yang terpilih yang ditetapkan baik dari awal hingga akhirnya atau Allah menyelamatkannya. Allah menjelaskan jalur ketetapan ini di banyak surat, di antaranya rangkaian ayat pada surat Yunus ayat 94 sampai 98. Sahabat sekalian, di realitas kehidupan ini banyak yang tersalah dalam memahami jalur sunatullah ketetapan Allah yang dalam bentuk redaksi ungkapan atau pendapat. Contoh, ada ungkapan seperti ini, sudah takdirnya dia tewas dalam kondisi mabuk. Atau ada lagi ungkapan seperti ini, sudah suratan takdir mereka bercerai. Ungkapan-ungkapan seperti ini bagi kalangan awam diartikan bahwa Allah yang menyebabkan perkara buruk tersebut terjadi dengan mengabaikan kesalahan manusianya. Ungkapan seperti ini menyesatkan dan menyelisih ayat-ayat Allah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul innama unzirukum bil wahyi wa la yas'amu usasum muddu'a iza ma yunazzarun. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku hanya memberimu peringatan sesuai dengan wahyu, tetapi orang tuli tidak mendengar seruan apabila mereka diberi peringatan. Surah Al-Anbiya ayat 45. Kemudian ayat selanjutnya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa la in massatahum nafhatun min azabi rabbika la yaqulunna ya wailana inna kunna zalimin. Yang artinya, dan jika mereka ditimpa sedikit saja azab Tuhanmu, pastilah mereka berkata, celakalah kami, sesungguhnya kami termasuk orang-orang yang menzalimi diri sendiri. Surah Al-Anbiya ayat 46. Rangkaian ayat tersebut menceritakan orang-orang kafir
ketika hidup di dunia bersikap sombong, keras kepala, dan menentang azab Allah. Allah menerangkan dalam ayat ini salah satu dari sifat kaum kafir, yaitu bila mereka ditimpa oleh azab Allah, walaupun hanya sedikit saja, mereka mengeluh dan menyesali diri dengan mengatakan, aduhai, celakalah kami, bahwasanya kami adalah orang-orang yang menganiaya diri sendiri. Dan lebih tegas lagi, Allah menjelaskan bahwa semua musibah itu akibat perbuatan manusia itu sendiri, bukan sebagaimana anggapan yang menunjuk kepada Allah yang menyebabkan musibah itu terjadi. Sebagaimana firman Allah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsirin. Yang artinya, dan musibah apapun yang menimpa kamu adalah karena perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan banyak dari kesalahan-kesalahanmu. Surah Asy-Syura ayat 30. Jadi jelas bahwa semua musibah itu adalah akibat ulah buruk atau kesalahan-kesalahan dari manusia itu sendiri. Dan di ayat ini Allah menegaskan bahwa Allah justru banyak memaafkan kesalahan-kesalahan yang diperbuat oleh manusia. Sahabat sekalian, pada kajian kita kali ini dan beberapa kajian ke depan, kita akan mengkaji bentuk-bentuk realitas terkait konsep takdir yang sudah kita kaji di beberapa waktu yang lalu, baik dari sudut pandang sosial dan juga sudut pandang Al-Quran. Dalam episode realitas takdir, yang pada kajian pertamanya kali ini saya beri judul mengubah takdir dengan melobi Allah Subhanahu wa taala. Sahabat sekalian, perlu saya tegaskan lagi, ungkapan atau deskripsi mengubah takdir dalam artiannya bukanlah kita sebagai pemilik kuasa mengubah takdir itu, tapi ungkapan atau deskripsi tersebut lebih menunjuk kepada sebentuk usaha atau ikhtiar dalam mengemban amanah selaku makhluk berakal untuk menjalankan dinamika hidup sesuai dengan konsep-konsep sunatullah baik. Dan ketika terjebak dalam perbuatan dosa, segera bertaubat dan kembali ke jalan yang benar, di mana pada kajian yang lalu kita juga sudah mengkaji terkait perkara taubat ini. Dari deskripsi tersebut dapatlah kita seragamkan terlebih dahulu kepahaman kita akan maksud dari ungkapan mengubah takdir tersebut, yaitu takdir itu bisa diubah dari buruk menjadi baik, dan inilah amanah terbesar hidup ini. Kemudian perlu juga diwaspadai terkait hal takdir tersebut bahwa takdir itu juga bisa berubah dari baik menjadi buruk. Hal ini dikarenakan jiwa kita itu condong kepada keburukan. Dan juga kita sudah menyinggung hal ini pada kajian tentang taubat. Jadi makna mengubah takdir ini lebih kepada bertahan dalam kelurusan, dan ketika terbengkokkan maka bersegera berbalik kepada kelurusan itu. Sekali lagi saya tegaskan, sebelum kita masuk kepada inti kajiannya, maka kita seragamkan dulu kepahaman akan makna dari deskripsi mengubah takdir tersebut sebagaimana yang saya sampaikan tadi, karena ini penting untuk lebih memudahkan kita dalam menyambungkan kepahamannya dengan inti kajiannya. Sahabat sekalian, kita masuk kepada tema kajian kita kali ini, yaitu mengubah takdir dengan cara melobi Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa, kita mulakan kajian ini dengan berhujah kepada ayat Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yas'aduhu man fis samawati wal ard. Kullu yaumin huwa fi sya'n. Yang artinya, apa yang di langit dan di bumi selalu meminta kepadanya, setiap waktu dia dalam kesibukan. Surah Ar-Rahman ayat 29. Ayat ini menggambarkan bahwa semua makhluk bergantung kepada Allah, dan setiap saat Allah sibuk mengurusi takdir-takdir makhluk-makhluknya. Pada saat ini saja ada beberapa juta bayi yang lahir ke dunia, dan semua itu atas ketetapan qada atas takdirnya, yaitu jutaan qada kelahiran yang Allah tetapkan. Ada yang sakit, ada yang sembuh, ada yang meninggal, semua itu Allah yang memutuskan. Begitu juga dengan tumbuh, ada yang baru mau tumbuh, ada yang mulai berdaun, berbunga, berbuah, yang gugur daunnya, bahkan yang mati. Semua itu Allah juga yang memutuskan qadanya. Kemudian hewan demikian juga. Ada lagi atmosfer, angin, hujan, badai dan sebagainya, termasuk semua benda-benda langit yang miliaran jumlahnya. Semua membutuhkan pengaturan dari Allah. Jadi semua peristiwa baik di langit dan di bumi adalah Allah yang memutuskan qada terjadinya.
Jadi begitulah sibuknya Allah. Tidak seperti yang digambarkan pada kitab suci yang lain, di mana mengatakan bahwa terkait penciptaan alam semesta ini Allah lakukan selama 6 hari, lalu setelah itu istirahat. Tidaklah demikian, karena Al-Quran menginformasikan bahwa setiap saat Allah sibuk mengontrol, memproses, mengatur, dan menetapkan qada atas takdir-takdir semua makhluknya yang jumlahnya miliaran itu. Jadi disinilah letak perbedaannya antara analogi kalkulator sebagai gambaran proses penetapan takdir dengan realitas takdir itu sebenarnya, di mana dalam analogi kalkulator si pembuat kalkulator atau pabrikannya sudah lepas tangan. Semua proses dan transaksi bilangan serta penetapan hasil berada penuh pada satu pelaku, yaitu di tangan orang yang mengoperasikan kalkulator tersebut. Tapi di dalam realitas takdir ada dua pelaku, yaitu Allah dan kita dari aspek manusia. Karena bicara takdir adalah menyangkut semua makhluk, bukan hanya manusia. Namun terkait tema kajian ini, kita kerucutkan objeknya, bahwa lobby atau negosiasi yang kita maksudkan pelakunya adalah kita manusia. Ada dua fasilitas yang Allah berikan kepada kita terkait lobby atau negosiasi takdir ini. Yang pertama adalah ikhtiar dan yang kedua adalah doa. Di mana ketika ikhtiar yang sudah kita lakukan maksimal sampai mentok, namun hasilnya belum sesuai dengan yang kita harapkan, maka fasilitas kedua adalah doa. Dalam hal ini kedua pelaku yaitu Allah dan kita sama-sama memiliki kehendak. Namun kita manusia penuh dengan keterbatasan, termasuk juga dalam berkehendak. Sementara Allah kehendaknya tak terbatas. Oleh karena itulah ketika usaha yang sudah kita lakukan maksimal sesuai sunatullah, tapi hasilnya masih tidak sesuai dengan yang kita harapkan, Allah menawarkan jalan kedua, yaitu berdoa. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan." Inilah bentuk melobi kepada Allah itu. Dengan kata lain, menegosiasikan usaha dan hasil usaha yang belum sesuai dengan harapan kita itu. Karena memang kita sebagai makhluk yang penuh dengan keterbatasan sangat berpotensi untuk gagal mencapai apa yang kita harapkan dari setiap usaha yang kita lakukan. Kita terbatas dalam pengetahuan, dalam pengelolaan, dalam prediksi dan sebagainya, yang semua aspek tersebut berdampak kepada keterbatasan dalam mencapai hasil yang maksimal. Sementara Allah dalam semua aspek tidak terbatas kekuasaannya. Dengan demikian menjadi sangat logis bagi kita untuk melobi Allah melalui doa untuk mewujudkan apa yang kita harapkan tersebut. Sahabat sekalian, ada juga di kondisi yang berbeda, di mana ketika usaha maksimal dan lobby atau negosiasi telah kita lakukan, tapi Allah tetap tidak mewujudkan takdir sebagaimana yang kita harapkan. Itu juga bukan berarti Allah tidak respon sama lobby yang kita lakukan. Justru dengan tidak dikabulkannya lobby itu adalah bentuk jawaban terbaik dari Allah. Karena sebelum memutuskan sebuah takdir, Allah melakukannya dengan sangat adil dan bijaksana. Karena Dia Maha mengetahui apa-apa yang tidak kita ketahui. Katakanlah di suatu hari kita mau berangkat ke suatu provinsi dengan pesawat. Semua usaha untuk itu telah kita lakukan maksimal. Dan ketika berangkat ke bandara, kita berdoa meminta dilancarkan perjalanan tersebut. Tapi di tengah jalan, mobil yang membawa kita menuju bandara, bannya ternyata bocor, sehingga gagal atau delay lah penerbangan kita tersebut. Kasus seperti ini cukup banyak terjadi di dunia nyata, di mana pesawat yang gagal ditumpangi seseorang justru mengalami kecelakaan, jatuh, dan semua penumpangnya tewas. Jadi Allah itu selalu memberikan takdir terbaik untuk hamba-hamba yang melakukan ikhtiar sampai mentok sesuai sunatullah, kemudian melobi lewat doa. Maka dari itu ikhtiar dan melobi harus dikemas dengan husnuzon akan takdir yang akan Allah tetapkan. Selanjutnya kita akan melihat rentetan ayat yang menggambarkan hubungan antara usaha dan kehendak manusia dengan kepemurahan Allah dalam anugerahnya kepada hamba-hambanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man kana yuridul ajilata ajalna lahu fiha ma nasya'u liman nuridu summa jalana lahu jahannam yaslaha mazmuman madhura." Yang artinya, barang siapa menghendaki kehidupan sekarang yaitu duniawi, maka kami segerakan baginya di dunia ini
apa yang kami kehendaki bagi orang yang kami kehendaki. Kemudian kami sediakan baginya di akhirat neraka Jahannam. Dia akan memasukinya dalam keadaan tercela dan terusir. Surah Al-Isra ayat 18. Ayat ini sangat menarik karena Allah menggambarkan hubungan antara kehendak manusia dan kehendaknya dengan mendahulukan kehendak manusia terhadap kehidupan duniawi. Ketika manusia berkehendak dengan sangat kuat terhadap duniawi, maka Allah akan mensegerakannya bagi orang yang dia kehendaki sesuai kehendaknya. Ini gambaran orientasi anugerah Allah. Selain dari itu, ayat ini juga menunjukkan skala kelompok, di mana salah satu sifat Allah adalah mengelompokkan makhluk-makhluk ciptaannya. Kelompok orang-orang yang memang berkeinginan kuat atas dunia sampai-sampai mereka menghambakan dirinya kepada urusan duniawinya tersebut. Dalam perumpamaannya, ketika untuk urusan dunia mereka serius 1000%, tapi ketika urusan dengan Allah mereka ala kadarnya, bahkan tidak peduli sama sekali. Mereka inilah orang yang Allah kehendaki sesuai kehendaknya atas kehinaan yang mereka lakukan dengan berpaling dari Allah dan menghambakan diri mereka kepada duniawi. Jika kita perhatikan, redaksioner ayat ini menghubungkan di mana kehendak mereka tersebut dihubungkan dengan kata jahanam. Dalam konteks kata jahanam pada ayat ini, Allah tidak menyebutkan akhirat, tetapi hubungan kata jahanam ini terkait dengan duniawi di awal ayat. Itu maknanya bahwa jahanam yang dimaksud dalam ayat tersebut bukan hanya di akhirat, tetapi di dunia pun jahanam ini sudah Allah berlakukan. Kita sering mendengar bahkan melihat untuk kelompok orang-orang yang demikian. Berapa banyak kita mendapati orang-orang yang depresi berat bahkan gila karena tidak berhasil menjadi dewan misalnya, atau orang yang bangkrut usahanya, dan orang yang disakiti pasangannya. Sebagian dari mereka berakhir dengan penyakit gila, dan inilah jahanam di dunia itu. Betapa hinanya, belum lagi jahanam di akhirat kelak. Takdir seperti ini ibaratkan mission violent, karena usahanya maksimal tapi tanpa melakukan lobby kepada Allah. Malahan mereka biasanya melakukan lobby-lobby kepada selain Allah, di antaranya dengan ritual kesyirikan. Dalam kasus ini, anugerah Allah terkait semua kelompok manusia, tidak memandang agama. Ketika mereka menginginkan dunia, maka siapapun mereka, maka Allah akan mensegerakan anugerahnya, terlepas dari konsekuensi yang harus ditanggung oleh pelaku pemburunya, yaitu mereka dari kelompok orang-orang yang terkena penyakit wahan atau cinta dunia. Jadi itulah mengapa melobi Allah itu sangat penting. Semakin maksimal usaha yang kita lakukan, maka harus diiringi dengan melobi atau negosiasi dengan Allah secara intens pula. Lobi ini untuk menghindari dampak potensi buruk yang mengancam keselamatan akidah, terlebih keselamatan di akhirat kelak. Pada ayat berikutnya Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man arada al-akhirata wa sa'a laha sa'yaha wa huwa mu'minun wa ulaika kana sa'yuhum mashkura. Yang artinya, dan barang siapa menghendaki kehidupan akhirat dan berusaha ke arah itu dengan sungguh-sungguh, sedangkan dia beriman, maka mereka itulah orang-orang yang usahanya dibalas dengan baik. Surah Al-Isra ayat 19. Ayat ini merupakan kebalikan dari ayat 18 dari surat Al-Isra tersebut yang saya kutip tadi, di mana terkait kehendak, teknisnya adalah sama dengan ayat tersebut, yaitu ada hubungan dinamika kehendak antara manusia dan Allah yang didahului oleh kehendak manusia. Namun kelompok yang disebutkan di ayat ini adalah mereka yang sungguh-sungguh mengharapkan kehidupan akhirat. Dengan kata lain, mereka yang tidak mau mati atau celaka di akhirat, dan ditegaskan bahwa Allah akan membalas usaha mereka ini dengan balasan yang baik. Dalam konteks ayat ini, yang menarik juga adalah Allah tidak menggunakan kata mensegerakan, tetapi menggunakan kata balasan. Itu artinya lebih berkonotasi kepada menunggu. Karena biasanya kalau balasan itu membutuhkan waktu untuk sampai kepada kita. Itulah akhirat yang kita nantikan. Namun kembali lagi kepada usaha lobby atau negosiasi kita kepada Allah. Karena tidak menutup kemungkinan Allah merealisasikan sebagian balasan baik itu di dunia ini.
Karena ada banyak kita jumpai saudara-saudara kita yang hidupnya sederhana dan sepertinya berkekurangan yang di pandangan kita, tapi mereka selalu Allah bahagiakan dan tentramkan serta mencukupkan kehidupannya. Sahabat sekalian, kita sepakati bahwa semua yang kita dapatkan dalam hidup ini, semua itu adalah Allah yang berikan, dan ini hukumnya adalah valid. Jadi harus dipahami bahwa siapapun dan apapun yang terlibat pada proses dan mekanisme hukum pemberian Allah tersebut, semua itu hanyalah perantara saja. Kemudian satu lagi yang penting dipahami adalah instrumen terpenting dalam proses dan mekanisme serah terima tersebut adalah permohonan. Sekecil apapun perkaranya, maka pasti didahului oleh sebuah permohonan. Berbicara permohonan, maka ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, seperti waktu, tempat, format kalimatnya, bukan hanya isinya, tapi termasuklah juga mukadimah dan penutupnya, urgensinya, dan sebagainya. Analogi ini seperti kita membuat dan mengirimkan CV lamaran kerja. Terkait judul kajian kita tersebut, maka kita fokuskan intuisi kita terhadap subjek pemberinya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika analoginya lamaran kerja yang kita alamatkan kepada sesama manusia saja, sebegitu formattingnya dengan sangat mengacu kepada kaidah-kaidahnya, maka bagaimana jika permohonan tersebut dialamatkan kepada Allah yang maha segalanya? Sudah barang tentu jauh lebih baik dari CV lamaran kerja tersebut. Kendati kita sudah sepakat di kepahamannya bahwa selain Allah, siapapun yang terlibat dalam mekanisme dan proses permohonan kepada Allah adalah itu tak lebih hanya sebagai perantara. Saya memberikan perbandingan tersebut bukan untuk mengukur, karena Allah adalah zat yang tiada yang setara dengannya. Perbandingan tersebut hanya sebagai analogi untuk memudahkan kita dalam memahami dan tak lebih dari itu. Sahabat sekalian, melobi Allah dimaksud adalah sebagai bentuk usaha konkret dari mengubah takdir. Mengubah dalam artian melobi Allah atau mengajukan permohonan kepada Allah atas takdir untuk kita, dari takdir buruk menjadi takdir baik dalam segala urusan, baik itu dunia terlebih-lebih untuk urusan di akhirat. Sebagaimana juga ayat-ayat Al-Quran yang mengajarkan tentang doa ini. Secara umum, ayat-ayat yang membahas tentang doa adalah berkonotasi dan berorientasi kepada keselamatan akhirat. Dan di samping itu juga ada juga ayat-ayat Al-Quran yang menggambarkan, mengkisahkan tentang doa-doa yang dimohonkan oleh para nabi kepada Allah untuk kepentingan duniawi, seperti rangkaian ayat di surah Al-Anbiya ayat 76, 83, 87, 89 dan 90, di mana pada ayat 76-nya Allah mengkisahkan tentang Nabi Nuh, yang mana dalam hal ini Nabi Nuh berdoa kepada Allah untuk menyelamatkan dia bersama pengikutnya dari bencana yang besar. Kemudian pada ayat yang ke-83 Allah mengisahkan tentang Nabi Ayub yang berdoa kepada Tuhannya terkait dengan penyakitnya. Kemudian di ayat 87 Allah menceritakan tentang Nabi Yunus, yang mana pada saat itu Nabi Yunus sedang marah, dan karena amarahnya itu Nabi Yunus berdoa dengan redaksi seperti ini: tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha suci Engkau, sungguh aku termasuk orang-orang yang zalim. Kemudian di ayat 89 lagi Allah menceritakan tentang Nabi Zakaria, di mana beliau berdoa untuk dianugerahkan keturunan. Jadi inilah rangkaian ayat yang mengisahkan para nabi berdoa sebagian untuk kepentingan duniawinya. Sahabat sekalian, mengubah takdir dari sudut pandang kita sebagai makhluk adalah dikarenakan kita tidak tahu apapun yang bakalan terjadi di depan secara jelas dan pasti. Contoh, sebaik apapun pekerjaan kita hari ini, namun kita tidak tahu apakah pekerjaan, profesi atau usaha kita tersebut adalah jalan dan pintu rezeki yang Allah berkahi. Semua kebaikan rezeki atas profesi kita itu adalah kebaikan hanya sebatas anggapan kita saja. Jika dari sudut pandang Allah yang tidak kita ketahui secara jelas dan pasti, katakanlah ternyata pekerjaan, profesi atau usaha kita tersebut ternyata adalah keburukan buat kita pribadi khususnya, maka untuk kondisi semacam inilah diperlukan bernegosiasi atau melobi Allah tersebut agar Allah yang Maha Tahu berkenan mengubah jalan yang sedang kita tempuh yang ternyata itu adalah keburukan. Dan atas lobby tersebut Allah selamatkan kita dari keburukan tersebut dengan cara Allah yang juga tidak kita ketahui secara jelas konkretnya seperti apa.
Jadi inilah esensi dari usaha melobi Allah tersebut. Permohonan kepada Allah di dalam Al-Quran secara umum disebut dengan istilah doa. Perlu sedikit saya singgung terkait doa atau berdoa ini, di mana terdapat dependensi pendapat atau anggapan, terutama di kalangan umum, seperti berdoa sebatas ritual saja. Ada lagi berdoa dengan mengkultuskan sosok atau figur tertentu. Contoh misalnya minta bantu doa kepada orang pintar atau orang yang dianggap memiliki kekuatan supranatural. Ada lagi yang mengunci kepahamannya yang mengatakan bahwa berdoa itu harus dengan bahasa Arab, dan banyak lagi bentuk-bentuk dependensi anggapan lainnya. Saya tidak bermaksud membahas ini, namun saya hanya ingin menunjukkan realitasnya. Dengan melihat ini menjadi sangat penting meluruskan kepahaman tentang berdoa tersebut. Apapun keperluan atau kebutuhan kita, terkhusus kebutuhan yang di level urgensia, baik itu urgent dari sisi materi atau juga waktunya, maka untuk permohonan kepada Allah terkait inilah yang saya istilahkan dengan melobi Allah itu. Dengan kata lain, berdoa dengan format khusus, baik dari sisi redaksi maupun waktu dan tempatnya. Dan strategi lobi ini akan lebih afdol jika dilakukan pada waktu-waktu mustajabah, sebagaimana sunnah Rasulullah yang dalam redaksi hadis-hadis ada yang mengatakan 11 waktu mustajabah, ada yang 10 waktu mustajabah, ada yang mengatakan 8, ada yang mengatakan 7 waktu. Kalau saya pribadi suka mengamalkan waktu antara waktu azan dan iqamat ketika turun hujan dan di bulan Ramadan. Dan terkait bahasa, saya menggunakan bahasa pribadi saya, sebagaimana ayat yang menceritakan dari gunung hingga burung-burung bertasbih, surah An-Nur ayat 41. Bahkan alam semesta pun bertasbih kepada Allah, dan bertasbih ini bisa diasosiasikan juga kepada berdoa atau bernegosiasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan masing-masing makhluk tersebut bertasbih dengan bahasa mereka masing-masing, dan dalam tanda kutipnya adalah semua tasbih atau permohonan mereka Allah jawab semuanya. Jadi begitulah pula jika kita bernegosiasi dengan Allah dengan menggunakan bahasa pribadi kita. Mengapa saya istilahkan dengan bahasa pribadi? Karena hanya kita dan Allah yang tahu persis apa yang kita mohonkan itu, dan Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Adalah mustahil sebagai hamba dan kita tidak didera oleh masalah atau prahara dalam hidup ini, dan atau keinginan untuk hidup lebih baik, atau keperluan yang bersifat urgensi. Sangat tidak cerdas di kondisi seperti ini kalau kita hanya menceritakannya kepada sesama saja, atau hanya mengandalkan orang lain, misalnya minta bantu didoakan. Ketika kita minta bantu didoakan, maka redaksi doa yang dipakai adalah redaksi secara umum. Misal, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Dan redaksi-redaksi doa semirip dengan itu. Lantas kemudian bingung kenapa tidak terkabul. Logika sederhananya adalah ada banyak doa yang dimohonkan oleh manusia, dan ada banyak pula negosiasi-negosiasi yang bersifat prioritas. Kemudian kita dalam urusan ini setengah-setengah. Jadi bukannya Allah tidak mengabulkan, tetapi mekanisme dan kaidah permohonan yang kita lakukan setengah-setengah. Jadi jangan beranggapan Allah tidak mengabulkan dan tidak adil. Hal ini dikarenakan Allah itu maha teliti, maha adil dan bijaksana. Justru kalau seandainya Allah kabulkan, logika sederhananya adalah bagaimana dengan permohonan dan atau lobi-lobi dari orang-orang yang dekat dengan Allah, yang formatting permohonannya maksimal sesuai standar yang Allah ajarkan, yang itu pun permohonan atau lobi tersebut sedang mengantri proses pengkabulannya. Silakan teman-teman sambungkan logika tersebut dengan kepahaman. Sahabat sekalian, untuk itu saya mengajak sahabat semua, mari kita manfaatkan waktu-waktu mustajabah untuk berdoa kepada Allah, untuk bernegosiasi kepada Allah dengan formatting lobby, dengan cara menegosiasikan semua perkara hidup kita kepada Allah dengan bahasa pribadi kita, baik itu perkara yang berstatus ambigu, memberatkan, menyulitkan, meresahkan, menyedihkan dan sebagainya. Bukan hanya perkara duniawi, tetapi juga paling penting adalah perkara-perkara yang menyangkut keimanan dan Islam kita. Misal, kalau sampai hari ini masih merasa malas beribadah, kemudian tidak paham akan ayat-ayat qauliyah dan ayat-ayat kauniyah atau hikmah-hikmah, maka bernegosiasilah kepada Allah.
insya Allah Allah akan jawab dan disegerakan jawaban atas itu. Karena sebenar-benarnya doa itu adalah kesungguhan atau kehusyukan dalam mengajukan permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah hakikat dari merubah takdir dengan melobi Allah Subhanahu wa taala yang saya jadikan judul kajian kita kali ini. Semoga Allah meridhai kajian ini dan membawa manfaat yang besar untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sahabat sekalian, demikianlah kajian kita kali ini. Semoga dengan kajian singkat ini kita mendapatkan kepahaman yang holistik dan universal. Untuk itu, dan ini saya mohon undur diri. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon dimaafkan atas segala kekurangannya. Semua kebenaran yang kita dapatkan dari kajian ini, wabil khusus untuk saya pribadi, bahwa semua kebenaran itu adalah semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala, dan untuk semua kekurangannya adalah mutlak dari diri saya pribadi. Untuk itu sekali lagi saya mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Sampai berjumpa lagi pada judul kajian selanjutnya, dan salam tasawuf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.